Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, kalau begitu ketua kelas tolong pimpin doa bersama dulu ya. Baik, semuanya kita cek kehadiran dulu ya. Di sini semuanya hadir? Hadir, ya bagus. Kalau begitu, Ibu mau kasih pertanyaan dulu. Angkat tangan siapa yang tahu apa itu budaya? Ya, benar. Jadi, anak-anak, budaya itu adalah kebiasaan, tradisi, dan warisan yang diwariskan dari nenek moyang kita. Siapa yang pernah melihat pakaian adat, atau merasakan makanan daerah, atau melihat tarian daerah, atau alat musik tradisional? Nah, jadi itu adalah jenis-jenis budaya yang ada di Indonesia. Oh ya, Desi, coba kamu ceritakan pengalaman kamu yang pernah melihat atau merasakan budaya-budaya tadi. Nah, anak-anak, Ibu sudah siapkan gambar untuk kalian lihat bersama. Nah, sebelum mulai, coba lihat dulu gambar ini. Dulu anak-anak itu sering bermain bersama, menonton pertunjukan daerah, atau belajar alat musik tradisional. Tapi sekarang, banyak budaya mulai sepi dan jarang digunakan. Lihat 3 contoh ini. Pertunjukan tradisional mulai jarang ditonton, bahasa daerah tidak banyak dipakai anak muda, serta kerajinan tradisional semakin sedikit yang membuat. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika suatu daerah kehilangan tradisi budayanya? Ya, bisa ya jawabannya itu. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, untuk membantu kalian memahami budaya-budaya Indonesia dan apa yang membuatnya terancam, kita akan melihat perjalanan seorang anak bernama Nadia. Ayo kita ikuti ceritanya. Bu akan memutarkan video perjalanan budaya dari bersama Nadia ya. Ketua kelas, tolong bagikan lembar pengamatan ini kepada semua siswa. Sudah ya? Sudah dapat semua? Nah, sekarang Ibu ingin kita semua menonton dulu video perjalanan Nadia tadi, lalu catat hasil pengamatan kalian di lembar yang telah dibagikan tadi ya. Ini untuk pegangan kalian nanti. Baik, kalau begitu kita tonton bersama dulu videonya. Hai teman-teman, kenalin, namaku Nadia. Aku kelas 4 SD. Liburan kemarin, aku diajak ayah jalan-jalan keliling Indonesia, mengunjungi 5 pulau besar. Wah, seru banget. Aku mau cerita ke kalian ya. Waktu sampai di Sumatera, aku menginap di rumah nenek di desa. Sore-sore, nenek mengajakku main permainan kayu yang ada biji-biji kerangnya, namanya congklak. Aku pikir bakalan membosankan, ternyata seru banget, harus mikir dan punya strategi. Tapi nenek bilang sekarang anak-anak sudah jarang main congklak. Mereka lebih suka main HP, padahal congklak itu permainan tradisional yang bagus banget buat melatih otak. Dari Sumatera, aku lanjut ke Jawa. Di Yogyakarta, aku diajak ayah nonton pertunjukan wayang kulit. Awalnya aku heran, kok bonekanya hitam? Tapi ternyata itu bayangannya. Bonekanya dibuat dari kulit dan diukir cantik sekali. Dalamnya jago banget bercerita, musik gamelannya juga indah.
Tapi ayah bilang sekarang semakin sedikit yang nonton wayang. Perjalanan berikutnya, aku ke Kalimantan Selatan. Di sana, aku bertemu Pak Haji Arifin, seorang seniman panting. Panting itu alat musik seperti gitar kecil. Suaranya lembut, enak sekali. Tapi Pak Haji cerita, sekarang hanya sedikit anak muda yang mau belajar panting. Aku jadi sedih, kalau tidak ada yang belajar, siapa yang akan meneruskan musik panting? Di Sulawesi Tengah, aku bertemu teman baru, namanya Rina. Neneknya Rina menyapaku dengan bahasa Kaili. Tapi Rina sendiri tidak terlalu bisa bahasa daerahnya. Neneknya bilang kalau anak-anak tidak belajar, bahasa itu bisa hilang. Di perjalanan terakhir, aku ke Papua. Di sana, ibu-ibu banyak memakai tas unik yang digantung di kepala, namanya noken. Noken terbuat dari serat tumbuhan dan kuat banget, bisa dipakai untuk membawa hasil panen, bahkan menggendong bayi. Ibunya bilang, noken adalah simbol kehidupan bagi orang Papua. Wah, aku kagum sekali. Setelah dari 5 pulau itu, aku sadar, Indonesia itu luar biasa. Budayanya banyak dan semuanya indah. Tapi aku juga melihat banyak budaya yang mulai jarang digunakan. Aku gak mau budaya kita hilang. Mulai sekarang, aku mau ikut melestarikan budaya Indonesia. Ayo teman-teman, kita jaga budaya Indonesia bersama-sama. Nah, sudah selesai videonya. Ada yang mau bertanya? Ya, bagus-bagus sekali pertanyaannya. Nah, nanti kalian bisa menemukan jawabannya saat menyelidiki kartu kasus kalian. Berkelompok ya. Nah, jadi kita bagi kelompok dulu. Bagi jadi 5 kelompok. Satu kelompoknya itu 4 orang ya, karena kita juga jumlah siswanya 20 orang. Nah, sudah ya kelompoknya. Sudah berada di kelompok masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kasus pelestarian budaya. Jadi satu kelompok itu dapat satu kasus yang berbeda. Jadi setiap kelompok adalah tim penyelamat budaya dengan kasus yang berbeda. Jadi yang pertama itu kalian harus baca kasus kalian dulu, lalu diskusikan dengan teman kelompok kalian dan coba cari masalah, penyebab, dampak, dan solusi untuk pelestarian budaya. Nah, Ibu akan membagikan lembar solusi, lembar inspirasi solusi pada setiap kelompok. Jadi itu hanya inspirasi saja atau petunjuknya. Untuk jawaban lebih lanjut atau spesifiknya kalian harus mencari sendiri ya, harus berpikir sendiri dan diskusikan bersama teman kelompok kalian. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di lembar kasus pelestarian budaya tadi, selanjutnya Ibu minta kalian membuat contoh bagan solusi di lembar kertas baru. Nah, jadi anak-anak, ini adalah contoh bagan solusinya. Jadi misalnya Ibu dapat kasus sate lilit Bali. Ibu tulis dulu masalahnya, lalu penyebabnya, baru solusinya. Nah, ingat ya, ini hanya contoh dan ini untuk sate lilit Bali. Kalian harus menyesuaikan dengan kasus budaya kalian dan buatlah sekreatif mungkin ya. Boleh diwarnai, boleh di garis-garis atau dibentuk dengan sekreatif mungkin ya. Baik, kalau begitu boleh dimulai berdiskusi sekarang. Bu beri waktu ya. Nah, jadi sudah semua ya, sudah selesai semua. Kalau begitu, setiap kelompok bergiliran maju untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Bagi yang kelompok mendengarkan, boleh memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan setelah kelompok yang maju selesai mempresentasikan hasil karyanya ya. Nah, sudah selesai ya. Jadi anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, menurut kalian
solusi mana yang paling menarik? Lalu mengapa ya solusi itu bagus? Kira-kira apakah bisa diterapkan di sekolah kita solusi-solusi tadi? Ya. Nah, jadi anak-anak, budaya itu adalah identitas kita. Kalau hilang, kita kehilangan sejarah, bahasa, dan jati diri bangsa. Mulai dari hal kecil, kalian sudah bisa melestarikan budaya. Belajar permainan tradisional, memakai bahasa daerah, atau ikut kegiatan di sekolah. Nah, semua itu punya dampak besar bagi masa depan budaya Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu punya post-it tempel. Jadi ini nanti Ibu mau bagikan kepada kalian ya. Baik, ini ketua kelas tolong bagikan dulu ya, satu siswa dapat satu post-it. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu, lalu jawab di post-it tadi ya, secara singkat saja. Yang pertanyaan pertama, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Sudah ya? Yang kedua, budaya apa yang ingin kamu lestarikan? Sudah. Yang ketiga, bagaimana perasaan kamu setelah belajar tentang budaya hari ini? Nah, setelah selesai mencatat di post-it tadi, selanjutnya kalian boleh menempel post-it tadi pada pohon refleksi di sudut ruangan kita ya. Udah ya, nah selanjutnya ada tugas buat kalian. Buka buku tugas kalian dulu. Bu, ada beberapa pertanyaan. Bu akan tuliskan di papan tulis dulu, lalu kalian jawab di buku tugas kalian dan kumpulkan di meja Ibu ya. Nah, sudah selesai ya pertanyaan-pertanyaannya, jadi silahkan ditulis jawabannya. Nah, jadi sudah semua ya, sudah kumpul semua buku tugasnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi, konsumsi, dan produksi. Nah, terima kasih ya anak-anak. Hari ini kalian sudah menjadi penyelamat budaya. Kalau begitu, ketua kelas, tolong pimpin doa mengakhiri pelajaran kita hari ini ya. Kalau begitu, Ibu cukupkan hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.